Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betty Prastiwi, NPM 1613331000087. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Partisipasi Anggaran, Asimetri Informasi, Budget Emphasis, dan Komitmen Organisasi terhadap Budgetary Slack. Selanjutnya adalah latar belakang saya melakukan penelitian ini karena adanya perubahan undang-undang mengenai proses penyusunan APBD. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai proses penyusunan APBD melibatkan banyak pihak. Yang kedua, sumber daya yang digunakan dalam penyusunan anggaran belum optimal, efisien, dan efektif menurut Kusniawati dan Ibnu tahun 2018. Anggaran digunakan sebagai alat ukur menentukan besaran dan pengeluaran sebagai acuan pengambilan keputusan dan sebagai perencanaan pembangunan daerah menurut Windiani tahun 2018. Yang keempat adalah adanya beberapa faktor yang mempengaruhi budgetary slack. Yang pertama, partisipasi anggaran, asimetri informasi, budget emphasis, dan komitmen organisasi. Selanjutnya, untuk motivasi saya melakukan penelitian ini adalah adanya penelitian terdahulu yang belum konsisten. Seperti menurut Ardini Amalia tahun 2017 mengatakan bahwa partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap budgetary slack. Sedangkan menurut Widyaningsih tahun 2017 mengatakan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh terhadap budgetary slack. Yang kedua, menurut Irfan tahun 2016, asimetri informasi tidak berpengaruh terhadap budgetary slack. Sedangkan menurut Meirina tahun 2018 mengatakan bahwa asimetri informasi berpengaruh terhadap budgetary slack. Yang ketiga, menurut Karma tahun 2015 mengatakan bahwa budget emphasis berpengaruh negatif terhadap budgetary slack. Sedangkan menurut Wati tahun 2013 budget emphasis tidak berpengaruh terhadap budgetary slack. Sedangkan yang keempat, menurut Dewi tahun 2009 mengatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap budgetary slack. Menurut Mukaromah tahun 2014, komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap budgetary slack. Selanjutnya adalah kerangka berpikir. Yang pertama, partisipasi anggaran sebagai X1 berpengaruh terhadap Y, budgetary slack. Untuk yang kedua, asimetri informasi sebagai X2 berpengaruh terhadap Y, budgetary slack. Yang ketiga, budget emphasis sebagai X3 berpengaruh terhadap Z, budgetary slack. Yang keempat, komitmen organisasi atau X4 berpengaruh terhadap Y, yaitu budgetary slack. Selanjutnya adalah untuk metode penelitian, waktu dan tempat. Penelitian ini saya lakukan pada bulan Agustus hingga bulan September tahun 2020 yang bertempat di OPD Kabupaten Bantul yang meliputi dinas dan badan daerah. Untuk populasi sampelnya, yang pertama adalah populasi. Penelitian ini bertempat pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Bantul yang terdiri dari dinas dan badan daerah. Untuk sampelnya adalah pihak yang ikut berpartisipasi melakukan penyusunan, pelaksanaan, dan bertanggung jawab pada kegiatan anggaran. Yang ketiga adalah penelitian ini menggunakan purposive sampling yang terdiri dari beberapa kriteria. Yang pertama, pegawai yang menjabat selama minimal 1 tahun. Yang kedua, terdiri dari kepala dinas, kasubag keuangan, kasubag perencanaan, dan staf perencanaan. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh menggunakan kuesioner. Dan kuesioner ini dibagikan kepada para responden yang terdiri dari kepala dinas, kasubag keuangan, kasubag perencanaan, dan staf perencanaan yang bekerja pada dinas atau badan daerah yang masih tergabung pada OPD Kabupaten Bantul.
Dan kuesioner ini nantinya akan diukur menggunakan skala Likert. Selanjutnya untuk teknik analisis data yang terdiri dari uji validitas, uji reliabilitas, uji regresi linear berganda, uji F, uji T, dan adjusted R-square. Yang pertama adalah uji validitas. Uji ini digunakan untuk menguji valid atau tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid atau tidak itu apabila signifikasinya kurang dari 0,05. Selanjutnya reliabilitas. Ini digunakan untuk mengukur indikator pada kuesioner yang dapat dipercaya pada pengumpulan data dan mengungkapkan informasi menurut Ghazali tahun 2018, dan dikatakan reliable apabila Corbett alpha-nya dimulai dari atau kurang dari 0,05 yang menurut Sugiono tahun 2016. Untuk regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terkait. Untuk uji F-nya sendiri digunakan untuk mengukur tingkat signifikasi pengaruh variabel independen secara bersama-sama atau secara simultan dengan ketentuan diterima atau ditolak. Yang pertama dikatakan diterima apabila signifikasinya kurang dari 0,05 dan akan ditolak apabila signifikasinya lebih dari 0,05. Selanjutnya untuk uji T. Uji T ini digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial atau secara terpisah terhadap variabel dependen dengan ketentuan nilai signifikasinya kurang dari 0,05 dikatakan diterima dan lebih dari 0,05 dikatakan ditolak. Selanjutnya adalah deskripsi responden. Dilihat dari karakteristiknya, di sini ada beberapa, yaitu usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, jabatan, dan masa kerja. Jika dilihat dari usia 19 hingga 28 tahun terdapat 16 responden atau 20%. Selanjutnya 29 sampai 38 tahun terdapat 27 responden atau 35%. Selanjutnya 39 hingga 48 tahun itu terdapat 26 responden atau 33%. Yang selanjutnya 49 tahun sampai 56 tahun terdapat 9 responden atau 12%. Untuk jenis kelaminnya, laki-laki terdapat 35 responden atau 45%, sedangkan yang perempuan ada 43 responden atau 55%. Selanjutnya untuk tingkat pendidikan, yang pertama SLTA atau SMA ini terdapat 14 responden atau 18%. Yang kedua diploma atau D3 ada 16 responden atau 21%. Untuk S1-nya itu ada 36 responden atau 46%. Untuk S2-nya ada 12 responden atau 15%. Untuk jabatan, yang pertama kepala dinas itu ada 5 responden atau 6%. Kasubag keuangan ada 20 responden atau 26%. Untuk kasubag perencanaan ada 10 responden atau 13%. Yang keempat, staf perencanaan ada 43 responden atau 55%. Selanjutnya untuk masa kerjanya 1 sampai 10 tahun terdapat 39 responden atau 50%. Yang kedua, dari 11 tahun hingga 20 tahun terdapat 20 responden yang terdiri dari 25%. Yang ketiga, dari 21 hingga 30% ada 13 responden atau 17%.
Yang keempat ada 31 hingga 40 tahun, itu ada 6 responden atau 8%. Selanjutnya adalah hasil uji hipotesis. Yang pertama, untuk variabel partisipasi anggaran itu hasilnya diterima karena mempunyai nilai signifikasinya itu 0,025 atau kurang dari 0,05. Yang kedua, untuk variabel asimetri informasi untuk hasilnya ditolak karena mempunyai signifikasinya lebih dari 0,05, yaitu 0,968. Untuk variabel budget empasis itu ditolak karena signifikasinya lebih dari 0,05, yaitu 0,124. Untuk komitmen organisasi ditolak karena nilai signifikasinya lebih dari 0,05, yaitu 0,161. Untuk hasil ini F hitungnya yaitu 2,695 dan uji F-nya signifikasinya adalah 0,037. Ini dikatakan signifikan karena kurang dari 0,05. Selanjutnya adalah kesimpulan. Yang pertama, partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap budgetary slack. Yang kedua, asimetri informasi tidak berpengaruh terhadap budgetary slack. Yang ketiga, budget empasis tidak berpengaruh terhadap budgetary slack. Dan yang keempat, komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap budgetary slack. Selanjutnya adalah keterbatasan dan saran. Di keterbatasan penelitian ini ada 4. Yang pertama, penelitian hanya dilakukan pada organisasi sektor pabrik. Yang kedua, variabel dalam penelitian ini adalah terbatas. Yang ketiga, penelitian ini hanya menggunakan kuesioner. Yang keempat, hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini terdapat satu variabel yang rendah. Kemudian untuk saran bagi penelitian selanjutnya, yang pertama, penelitian selanjutnya tidak hanya dilakukan pada organisasi sektor pabrik saja, tetapi dapat dilakukan pada perusahaan-perusahaan ataupun pada rumah sakit lainnya. Yang kedua, penelitian selanjutnya sebaiknya menambah variabel yang mempengaruhi budgetary slack seperti budaya organisasi, self-esteem, ataupun kapasitas individu. Selanjutnya, penelitian selanjutnya itu menggunakan metode observasi wawancara supaya data yang dihasilkan itu lebih jelas dan lebih akurat dan sesuai dengan kondisi. Yang keempat, penelitian selanjutnya lebih memperhatikan variabel yang digunakan. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.